Oke, masih di pembelajaran matematika yang menyenangkan hari ini. Ya, di buku kalian, di halaman 216, itu ada satu pernyataan yang menarik, yang cukup menantang, yaitu tentang kekongruenan pada dua segitiga. Bagaimana cara kita membuktikan dua segitiga itu kongruen atau tidak? Apakah dengan menguji semua sisinya, kita ukur, atau ada cara-cara yang lain? Nah, di buku kalian itu mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4, itu sudah ada pembuktian-pembuktian yang bisa dilakukan. Nah, kalian cermati tayangan berikut ini, kemudian setelah kalian pahami dengan baik, ada tugas yang harus kalian buat ya di materi 501 bagian B. Di situ kalian diminta untuk menggambar salah satu kegiatan yang digunakan untuk membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Oke, pada bagian ini kita akan melakukan kegiatan 1, yaitu membuktikan dua segitiga yang kongruen. Nah, di depan saya yang sudah kalian lihat di layar ini ada 3 pasang ruas atau lidi begitu ya, yang panjangnya sama setiap pasangnya ya, tapi masing-masing pasangan berbeda. Nah, ini akan menjadi sisi-sisi dari dua buah segitiga. Kita tahu syarat untuk menjadi kongruen untuk bangun datar atau poligon itu adalah ukuran yang sama, jadi panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jika ini saya akan buat menjadi dua segitiga, pasti kita akan menemukan dua segitiga yang panjang sisinya sama, betul ya? Tetapi apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Nah, kita coba. Kita akan buat dua segitiga dari lidi-lidi ini, begitu ya. Nanti kita ukur sudut-sudutnya apakah sama. Ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk memudahkan ketika kita nanti mengukur, saya tempel ya supaya tidak goyang. Oke, ini segitiga yang pertama. Oke, kita sudah punya dua segitiga dengan panjang sisi yang sama. Ya. Saya kasih nama saja. Ini A, B, C, misalkan ini D, E, F. Nah, kalian nanti bisa beri nama yang berbeda juga ya, tidak masalah. Kita tahu di sini AB panjangnya sama dengan DE. Kemudian BC sama dengan DF. Sedangkan AC sama dengan EF. Nah, sekarang kita ukur sudutnya ya. Nah, kita akan menggunakan busur untuk mengukur sudutnya. Kita mulai dari sudut yang A dulu. Kita sekarang mengukur sudut di segitiga yang kedua, sudut D. Sudut D di sini 50 derajat. Kemudian sudut E. Nah, kalau kita ukur ya 40 derajat. Nah, ini sama seperti yang tadi, tanpa harus mengukur sebenarnya kita sudah bisa tentukan. Nah, sudut F di sini adalah 90 derajat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar.
kita lihat di situ bahwa sudut A ternyata sama besar dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut D. Ya, sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut C sama dengan sudut F. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ternyata dua buah segitiga yang panjang sisinya sama. Ketika dua segitiga punya sisi-sisi yang panjang masing-masingnya itu sama antara segitiga satu dengan segitiga yang kedua, maka kita akan temukan dua segitiga yang sama besar, ukurannya sama, bentuknya sama. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC ternyata kongruen dengan segitiga DEF. Jadi dua segitiga yang punya panjang sisi bersesuaian yang sama panjang, itu otomatis dia akan menjadi dua buah segitiga yang kongruen. Nah, kita sudah buktikan dengan mengukur sudutnya. Oke, ini untuk kegiatan yang pertama. Nanti kita lanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Oke, pada kegiatan yang kedua ini kita juga akan membuktikan dua segitiga yang kongruen. Peralatan yang saya pakai ada penggaris, busur, juga beberapa spidol warna yang berbeda-beda ya, supaya lebih menarik. Kalau di kegiatan yang pertama, jika ada dua segitiga yang panjang sisi yang bersesuaian kita ketahui sama panjang, maka ternyata dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak tiga sisi yang kita ketahui panjangnya? Misalkan hanya dua sisi. Dua sisi yang bersesuaian yang kita ketahui panjangnya sama. Nah, kita akan coba buktikan apakah cukup atau harus ada persyaratan yang lain. Saya akan menggambar ruas garis 10 cm. Kalian bisa menggambar dengan panjang yang berbeda. Saya bagi dua supaya gampang ya. Saya beri nama ini J, K, dan L. Nah, karena sudah saya ukur ya, saya buat ini 5 cm, begitu ya. Nah, saya akan gambar garis yang lain yang panjang sisinya sama, tapi dengan sudut tertentu. Nah, misalkan ya, kita ambil sudut berapa ini? Oke, yang agak besar mungkin ya, 70 misalkan begitu. Nah, kita buat panjangnya mungkin yang agak berbeda ya, jangan 5 cm, misalkan 6 cm ya. 6 cm saya akan gambar di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini saya beri nama M. Ya, ini sudutnya tadi 70 derajat. Ya, dengan panjang sisinya di sini adalah 6 cm. Oke. Yang kedua sama, saya akan gambar sisi yang sama untuk segitiga yang di sini ya. Jadi dari K saya akan ambil sudut yang sama, yaitu 70 derajat maksudnya ya. Nah, ini yang 6 cm gitu ya. Nah, saya beri nama di sini MN gitu ya. N titik N. Di sini 70 derajat dan panjangnya adalah 6 cm. Oke. Nah, untuk menjadi segitiga berarti harus ditutup ya, sehingga ruas garisnya ini harus dari M ke K. Nah, karena kita gambarnya manual, nanti mungkin kalau ada selisih, nah, tidak masalah, asalkan tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya beberapa mili saja. Nah, jika kalian ingat di kegiatan 1,
jika ada dua segitiga yang panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, pasti dia kongruen kan? Nah, sekarang kita buktikan. Dari apa yang kita gambar, kita sudah punya bahwa saya punya panjang JK yang sama dengan KL. Kemudian ada sudut J yang sama dengan sudut K. Ini ya, 70 derajat. Dan juga kita sudah membuat garis JM yang panjangnya sama dengan KN. Nah, kalau seperti ini kita belum bisa membuktikan. Kita belum bisa membuktikan apakah dia kongruen atau tidak. Kita harus mengukur panjangnya garis MK. Ya, kalau di sini sekitar berapa ini ya? Kita bulatkan saja. 6,4 cm. Nah, bagaimana dengan garis NL? Nah, ternyata sama ya. 6,4 cm. Ternyata garis MK sama dengan panjang garis NL. Nah, berarti saya punya 3 sisi yang bersesuaian dan sama panjang. Padahal awalnya tadi saya hanya tahu sisi, kemudian sudut yang diapit. Ini ya. Dan sisi lagi. Ini. Ternyata dari situ setelah saya ukur, saya bisa menemukan 2 segitiga yang kongruen. Nah, berarti jika kita hanya tahu sisi, sudut, dan sisi, jadi sudutnya ini diapit oleh 2 sisi bersesuaian dan sama panjang, maka saya bisa simpulkan segitiga JKM yang di sebelah kiri kongruen dengan segitiga KLN. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil dari kegiatan kedua ya. Jadi sisi, sudut sisi itu bisa membuktikan bahwa 2 segitiga itu kongruen. Oke, kita lanjutkan nanti di kegiatan ketiga ya. Tetap semangat. Nah, pada kegiatan yang pertama tadi kita sudah membuktikan bahwa jika ada 2 segitiga yang mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa 2 segitiga itu kongruen. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana jika tidak semua panjang sisi segitiga itu kita ketahui. Nah, di kegiatan kedua ini ada pembuktiannya juga. Alat-alat yang kita butuhkan untuk kegiatan 2 ini ya ada penggaris, kemudian busur, ya. Juga mungkin kalau kalian punya spidol warna-warni silakan. Oke. Cara pertama, langkah pertama, kita membuat ruas garis dengan panjang tertentu, ya. Kita buat saja misalkan karena penggaris saya 10 cm, saya buat 10 cm. Gitu ya. Oke, ruas garis ini 10 cm saya bagi 2. Oke, saya beri nama, misalkan ini adalah A, B, dan C. Ya, berarti panjang AB di sini adalah 5 cm dan BC adalah 5 cm. Nah, sekarang saya akan membentuk sudut. Nah, ini ya. Sudutnya berapa? Oh, bebas. Kita bisa milih sudut sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, caranya bagaimana? Kita tentukan dulu. Misalkan saya mau membuat sudutnya di sini adalah 40, misalkan ya. 40 berarti saya tandai di sini. Nah, saya tarik garis dari A
derajat. Saya lakukan hal yang sama pada titik B. Ingat ya, tadi 40, sudutnya harus sama. Nah, saya tarik garis dari B. Ya, panjangnya seberapa? Wah, ini terserah. Kita tarik garis saja. Nah, ya. Di sini sudutnya juga 40. Oke. Nah, yang kedua, kebalikannya. Saya akan mengambil sudut dari sisi yang sebaliknya ya. Jadi sekarang B. Nah, dari B begini saya ambil sudut berapa ya enaknya ya? 50. Oke, 50 ya. Kita buat 50. Nah, di sini berarti saya tarik garis dari B dengan sudut 50 di sini. Oke ya. Kemudian dari titik C sudut yang sama 50. Oke. Di sini 50 derajat. Ini juga 50 derajat. Oke ya. Nah, saya dekatkan supaya terlihat lebih jelas. Di sini saya beri nama titik perpotongan dari garis yang warna merah dan hijau, dua-duanya yang ABC, misalkan ini D, ini E, begitu ya. Nah, kita akan lihat apakah segitiga ABD itu akan kongruen dengan segitiga BCE. Ini ya, dua segitiga ini. Ya. Karena kita tidak tahu panjangnya AD berapa, BD berapa, BE berapa, dan CE berapa, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ukur. Andai kata panjang AD sama dengan BE dan BD sama dengan CE, maka mengacu pada kegiatan yang pertama, kita akan bisa tentukan bahwa dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen, gitu ya. Oke, kita ukur. Nah, karena kita manual, boleh pakai pembulatan ya. Misalkan ini berapa ini? 3,9. Nah, kita ukur di sini. Ya, kita temukan kurang lebih sama ya. Kita bulatkan jadi 3,9 cm. Oke, dari sini bahwa panjang AB sama dengan BC. Oke, kemudian dari hasil pengukuran yang pertama ini panjang AD sama dengan panjang BE. Nah, ini ya. Oke, ruas garis sisi yang terakhir 3,4 begitu ya. Ini 3,4. Nah, kita lihat di sini juga apakah 3,4. Nah, kurang lebih sama ya. Jadi kita bulatkan, tidak apa-apa, satu angka di belakang koma. Ternyata panjang garis BD dan panjang garis CE sama. Berarti kalau mengacu pada kegiatan 1, sisi kedua segitiga ini, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi yang tadinya di awal kita hanya tahu sudut, kemudian ini sudut yang di sini, kemudian ada sisi ini, dan kemudian sudut yang ada di sini, ternyata berkorelasi, berhubungan dengan kegiatan yang pertama, sehingga ditemukan sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Nah, berarti kesimpulannya dengan diketahui sudut, sisi sudut,
yang sama, yang bersesuaian, maka kita bisa membuat kesimpulan dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Di kegiatan yang keempat, pembuktian yang terakhir untuk dua buah segitiga yang kongruen, kita masih memerlukan peralatan yang sama ya, penggaris, busur, juga spidol warna-warni. Nah ini ya, kalian bisa pakai spidol warna apapun. Oke, pertama kita akan buat satu ruas garis ya, arahnya kita buat bervariasi ya biar tidak bosan. Oke, kita buat panjangnya misalkan ya terserah deh. Ini ya, kita tidak ukur untuk bagian ini. Nah, di sini saya beri nama titik A misalkan begitu. Kalian boleh pakai nama yang lain. Kemudian saya juga ambil titik di antara ini, mungkin di sini ya. Misalkan di sini ini adalah titik B. Nah, saya akan gambar garis dengan sudut tertentu. Nah, misalkan ya, misalkan dari A ini saya akan gambar garis dengan sudut 80 misalkan ya. Oke, 80. Saya akan ukur panjangnya ya. Nah, kita buat garis yang panjangnya kita tentukan, misalkan 7 cm. Nah, 7 cm. Oke, saya beri nama garis ini titik C, 7 cm dengan sudut di sini adalah tadi 80 derajat. Saya buat yang sama di B ini, 80 dari B itu ya, oke, di sini panjangnya 7 cm. Oke, kita buat 7 cm. Nah, saya beri nama ini titik D, yang panjangnya BD di sini 7 cm, kemudian sudutnya 80 derajat. Nah, supaya menjadi segitiga berarti saya harus membuat garis dari C ke titik tertentu. Begitu juga dari D ke titik tertentu ya, sehingga menjadi segitiga yang utuh begitu ya, tidak lubang seperti ini. Nah, tapi dengan sudut yang kita tentukan. Misalkan sudut yang kita bisa buat, kalau dari C di sini, oke, supaya gampang ya. Jadi kita membutuhkan dua alat ini, busur dan penggaris. Nah, misalkan 70 derajat. Ya. Nah, karena kita melakukannya manual, ya, jadi harus hati-hati. Juga kalau ada selisih 1-2 derajat atau 1-2 mili, nah, tidak apa-apa ya. Saya gambar garis bantuannya dulu. Nah, segini ya. Ini 70 derajat. Saya perpanjang garis ini. Ya, kita cek apakah cocok 70 derajat. Ya, 70 derajat ya. Di sini 70 derajat. Oke, saya beri nama ini E, misalkan begitu. Kemudian saya juga akan membuat garis yang melanjutkan D ini dengan sudut 70 derajat. Oke ya, 70 derajat. Kita ukur. Nah, kita buat garis bantuannya. Terus ini saya perpanjang. Nah, kebetulan pas di sini ya. Oke, saya beri nama titik ini titik F yang dibuat dengan sudut 70 derajat. Dari segitiga yang kita buat, panjang garis AC sama dengan panjang garis BD. Ini ya.
Terus kemudian sudut A sama dengan sudut B dari segitiga yang atas. Terus kemudian sudut E sama dengan sudut F. Ya, kalau dari sini berarti sisi yang diketahui dan sudut lagi yang bersesuaian ya. Tapi dari sini kita belum bisa, kita harus buktikan dulu apakah dia kongruen atau tidak. Nah, cara yang paling mudah adalah mengacu pada kegiatan pertama. Nah, kita ukur ya panjang masing-masing ruasnya. Nah, kita bulatkan saja, tidak apa-apa, karena ini kan manual ya. Di sini ada 7,4. Nah, kurang lebih segitu. Nah, ini juga ya, kurang lebih ya, 7,4 cm. Kalau selisih 1-2 mili masih oke. Ternyata panjang garis CE sama dengan panjang garis DF. Nah, ini ya sudah ada 1 di sini dan 1 di sini. Belum cukup, kita ukur yang AE. Ya, 4 cm begitu ya, kita bulatkan. Kemudian di sini, nah ternyata juga 4 cm. Ternyata garis AE, sisi yang bersesuaian sama panjang dengan garis BF. Nah, dari 3 bintang ini, kalau mengacu pada kegiatan yang pertama, maka kita bisa simpulkan bahwa ketika diketahui sisi sudut-sudutnya yang sama, ternyata kembali ke kegiatan pertama. Nah, dari sini kita bisa buktikan ternyata bisa ditemukan 3 sisi yang sama panjang, sisi yang bersesuaian, sehingga segitiga ini, segitiga ACE, ternyata kongruen dengan segitiga BDF. Ya, jadi kita tidak harus tahu 3 sisinya, tetapi dengan mengetahui sisi sudut-sudut ini, nah kita bisa langsung menentukan bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Dari 4 kegiatan ini, kalian punya tugas yang harus kalian lakukan, yaitu menggambar salah satu pembuktian, mulai dari kegiatan 1 tadi sampai kegiatan 4. Nah, silakan diikuti, dicermati dengan baik, dan dikumpulkan sesuai dengan materi yang disediakan, juga waktu yang ditentukan ya. Oke, tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati.